Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi benzena, terutama mengenai reaksi-reaksi benzena. Pada video sebelumnya telah saya bahas bahwa reaksi benzena yang khas adalah reaksi substitusi elektrofilik. Jadi hidrogen pada benzena diganti dengan suatu elektrofil ya, atau diberi simbol E+ gitu ya. Nah, kemudian pada video sebelumnya juga telah disampaikan bahwa gugus aryl halida ya atau vinyl halida itu tidak bisa mengalami substitusi nukleofilik ya, jadi digantikan oleh satu nukleofil, itu tidak bisa ya. Mengapa? Oke, kita lihat dari segi mekanismenya ya. Untuk SN2 kita tahu mekanisme SN2 atau substitusi nukleofilik bimolekuler itu reaksinya serempak ya, di mana nukleofil masuk ya, menyerang R, menyerang alkil, kemudian X lepas seperti itu. Nah, untuk aryl halida ini tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena gugus aryl ini meruah istilahnya ya. Jadi dia menghalangi serangan dari belakang oleh si nukleofil tersebut gitu. Jadi tidak bisa bereaksi SN2. Nah, begitupun untuk SN1. Kalau SN1 kita tahu bahwa dia reaksinya dua tahap, di mana X-nya lepas dulu, kemudian terbentuk karbokation, ya kan, baru nukleofil menyerang karbokation tersebut. Nah, ini juga tidak bisa untuk SN1. Mengapa? Karena kation vinyl yang dihasilkan ya, karbokation tersebut itu sangat tidak stabil. Ya, jadi artinya baik dari segi SN2 ataupun SN1 tidak bisa terjadi, atau ya secara keseluruhan tidak bisa mengalami reaksi substitusi nukleofilik. Kemudian dari segi resonansi ya, adanya hibridisasi sp2 pada C alfa ini ya, C alfa nih ya, baik pada vinyl halida maupun aryl halida, serta resonansi dari si halogennya ya, itu akan memperpendek ikatan antara R dengan X ya, atau AR dengan X ini ya. Ini sudah dibahas sebenarnya ya pada video sebelumnya gitu. Jadi dengan adanya PEB dari si halogen yang bisa beresonansi gitu ya, membuat ini kan menjadi berikatan rangkap ya. Nah, dengan dia menjadi berikatan rangkap, dia akan memperpendek ikatan. Kita tahu kan ikatan rangkap itu lebih pendek dibanding ikatan tunggal, namun juga lebih kuat gitu ya. Jadi dia menjadi lebih pendek dan lebih kuat. Nah, kalau dia lebih kuat kan otomatis X-nya atau halogennya itu sulit lepas gitu. Nah, sulit lepas atau sulit nanti digantikan oleh nukleofil seperti itu ya. Jadi sulit mengalami reaksi substitusi nukleofil baik secara SN2 maupun SN1. Nah, namun ternyata aryl halida bisa mengalami substitusi nukleofilik ya. Nah, ada syaratnya ya. Jadi syaratnya itu pertama harus ada gugus penarik elektron yang kuat seperti nitro, dan posisinya adalah di orto atau para seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini semakin banyak gugus penarik elektronnya, semakin mudah dia bereaksi gitu ya. Contohnya di sini ketika nitronya ada 3, dia cukup butuh suhu 35 derajat Celcius untuk bereaksi. Namun jika 2, suhunya butuh 100 derajat Celcius, apalagi jika 1, itu butuh suhu yang cukup tinggi ya, 130 derajat Celcius. Bagaimana mekanismenya? Oke, mekanismenya sebenarnya seperti pada mekanisme substitusi elektrofilik ya, yang sudah dibahas pada video sebelumnya ya, di mana lewat adisi baru eliminasi gitu ya. Jadi di sini nanti nukleofilnya ya akan menyerang, yang mengadisi gitu ya, menyerang si C alfa ya. C alfa itu C yang berikatan dengan halogen. Kemudian kalau ini diserang kan otomatis kelebihan ya tangannya. Ini nanti rangkapnya akan pindah ke sini menjadi bermuatan negatif di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu eliminasi si halogennya. Ya, jadi ini balik lagi menjadi rangkap, halogennya lepas. Nah, sehingga nanti secara keseluruhan halogen akan digantikan oleh nukleofil. Ya, contohnya di sini nukleofilnya adalah OH-. Seperti itu. Nah, lalu apa gunanya gugus penarik elektron tersebut dalam reaksi substitusi nukleofiliknya? Jadi, dengan adanya gugus
penarik elektron ini ya pada posisi orto dan para ya, jadi harus pada posisi orto dan para, itu akan memberikan delokalisasi tambahan yang nanti akan menstabilkan karbanion ya. Jadi kalau kita perhatikan ya di bagian sini kan sama seperti yang tadi ya, mekanismenya OH-nya nyerang ke C alfa, kemudian ini menjadi negatif. Nah pas di bagian negatif sini ya, adanya negatif yang bersebelahan dengan positif ya, itu akan lebih stabil gitu. Jadi nanti istilahnya nih gugus penarik elektronnya ini akan menstabilkan karbanion seperti itu ya. Nah sedangkan kalau pada posisi meta itu tidak terjadi ya, jadi ketika OH-nya nyerang ke sini, terus ini nanti pindah ke sini menjadi negatif, ya sudah selesai gitu ya. Jadi tidak ada di sini proses resonansi lebih lanjut gitu. Kalau ini kan ada ya, ini pindah ke sini, ini naik ke atas ya. Kali ini kan tidak ada. Kalau ini pindah ke sini, ya paling ini rangkapnya ke sini saja. Seperti itu ya. Jadi tidak ada struktur resonans ya yang membuat delokalisasi tambahan atau yang membuat karbanion itu lebih terstabilkan gitu. Nah kemudian dalam kondisi ekstrim ya, dalam kondisi ekstrim itu artinya suhu tinggi ya, sangat tinggi, itu bisa saja kita mereaksikan aryl halida dengan nukleofil tanpa harus ada gugus penarik elektron gitu kan. Tadi syaratnya harus ada gugus penarik elektron ya gitu. Nah tapi ini bisa saja tidak ya, jadi kita bisa hanya menggunakan aryl halida terus bereaksi sama nukleofil bisa, namun harus menggunakan suhu tinggi ya, jadi suhu yang sangat tinggi atau suhu yang sangat rendah gitu. Jadi benar-benar ekstrim ya. Nah namun ini mekanismenya kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi kan adisi dulu baru eliminasi, kalau ini eliminasi dulu baru adisi gitu ya. Dan nanti mekanismenya itu melewati benzuna. Nah, apa tuh kira-kira benzuna? Oke, benzuna itu sesuai namanya, kalau benzena itu kan ena ya, berarti alkena, rangkapnya rangkap dua semua. Nah kalau benzuna rangkap 3, nah ini jadi ada yang rangkap 3 satu seperti itu ya. Nah mekanismenya tadi ya, pertama misalnya ini dengan ion amida ya. Ion amida itu artinya NH2- ya. Nah ini nanti akan menyerang hidrogen yang pada posisi sini ya. Kemudian nanti akan terbentuk karbanion gitu. Kemudian karbanion nanti akan beresonansi menjadi benzuna. Nah ini terbentuklah benzuna ya. Kemudian nanti Br-nya akan lepas gitu ya. Nah kemudian ini kita sebut reaksinya eliminasi karena kita menghilangkan H dan Br ya, dihilang HBr. Kemudian setelah itu kita masukkan kembali amidanya ya, makanya adisi ya, kita masukkan kembali amidanya bisa dari bawah sini ya, terus dia ke atas sini negatifnya, atau amidanya dari atas nyerang atas terus negatifnya jadi di bawah, bisa bebas lah ya, sama aja gitu ya. Nah setelah itu baru nanti negatifnya akan diisi sama hidrogen seperti ini ya. Nah kemudian dari segi peta potensial elektrostatik ini ditunjukkan dari gambar ini bahwa rapatan elektron tambahan di sisi cincin yang mengandung ikatan V tambahan itu terlihat lebih merah ya, artinya memang ada rapatan elektron tambahan gitu di sisi yang ada benzonanya gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa orbital yang membentuk ikatan V tambahan ini ya, itu terletak sebidang dengan cincin ya, intinya datar lah, sama seperti benzena ya. Nah bukti bahwa memang reaksi ini melewati tahapan benzuna adalah ketika dilakukan eksperimen ya pada suatu aryl halida yang direaksikan dengan amida ya, amida gitu ya, kalium amida, dan salah satu karbonnya yaitu karbon alfanya itu kita beri tanda, jadi kita menggunakan isotop karbon 13 gitu. Jadi yang lainnya karbon biasa, hanya ini saja yang isotop 13. Nah ini terlihat bahwa
ada 2 produk yang dihasilkan. Ya, jadi ada 2 jenis anilin bertanda ya yang sama banyaknya gitu. Jadi si amidanya ada yang dinempel di di yang bertanda, ada juga yang di C satunya lagi yang tidak bertanda gitu. Jadi kelihatan kalau dia kita kasih tanda, tapi kalau yang tadi kan nggak kelihatan ya karena sama semua C-nya gitu. Nah artinya tahapan ini melewati benzuna. Kita tahu benzuna kan tadi di sini ya, seperti itu. Nah begitupun kalau kita menggunakan reaksinya itu adalah menggunakan reaktannya adalah ortokloro trifluorobenzena ya dan ion amida ya. Nah, ini hasilnya justru bukan kita mengganti halogen dengan amida, tapi justru amidanya berada pada posisi meta. Jadi bukan secara langsung dia ngegantiin halogen di sini di posisi orto, tidak, tapi justru ngegantinya di posisi meta gitu. Nah, mengapa demikian? Nah, kita lihat di sini ya, tadi mekanismenya bagaimana? Setelah terbentuk benzuna, nah kan ada 2 kemungkinan ya, NH2-aminnya ini nyerang, bisa di atas, terus ini berarti menjadi negatifnya di bawah sini. Nah, yang ini hasilnya. Atau sebaliknya, NH2-aminnya nyerang bawah, nah yang menjadi negatifnya berarti yang atas. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, ternyata yang lebih stabil adalah ketika posisi amidanya di meta. Ya. Mengapa? Karena muatan negatifnya itu paling dekat ya dengan gugus trifluorometil yang merupakan gugus penarik elektron. Jadi masih ingat ya, kalau negatif berdekatan dengan yang penarik elektron itu stabil karena kurang lebih ini negatif dengan positif lah, istilahnya seperti itu ya. Nah, ini jadi lebih stabil sehingga nanti tinggal ditambahin H di sini ya. Reaksi lagi sama yang H3, nanti H-nya yang nempel di sini. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi ini bukti bahwa memang tahapannya lewat benzuna gitu ya. Nah, kemudian bukti lain ya, kita bisa saja membentuk si benzunanya ya. Nah, cara kita reaksikan dengan asam antranilat. Ini asam antranilat seperti ini strukturnya ya. Nah, ini nanti asam antranilatnya kita diazotisasi ya, kemudian kita lakukan eliminasi atau penghilangan CO2 dan N2. Nah, ini nanti hilang, sehingga nanti kita dapat benzunanya gitu. Atau bisa juga kita perangkap dengan reaksi Diels-Alder ya, kita misalnya menggunakan furan sebagai dienanya. Ini nanti rangkapnya ini pindah ke sini ya kan, terbentuk ikatan baru di sini. Nah, ini kemudian benzunanya akan ke atas ya. Nah, ini dan ini akan pindah ke rangkap tengah sini. Nah, jadi nanti akan terbentuk adak Diels-Alder. Nah, ini bisa kita dapatkan gitu ya, bisa kita perangkap gitu. Oke, nah reaksi selanjutnya pada benzen ya, selain di dalam benzen itu sendiri yang bereaksi, bisa juga yang bereaksi adalah rantai samping dari benzenanya gitu ya, rantai samping dari senyawa aromatiknya ya. Nah, reaksi pertama adalah reaksi oksidasi ya. Nah, kita tahu bahwa benzena itu kan tidak bereaksi ya dengan KMNO4 gitu, tidak bisa dioksidasi lah ya. Nah, tetapi jika ada rantai sampingnya, misalnya alkil di sini ya. Nah, itu bisa saja dia dioksidasi misalnya dengan KMNO4 gitu ya, menjadi asam karboksilat. Nah, ini tidak berpengaruh berapa banyaknya karbon yang ada di sini, tetap hasilnya nanti adalah asam karboksilatnya itu C-nya 1 gitu. Jadi mau ini C-nya 1 si alkilnya atau 2 atau 3 atau 4, tetap ini nanti hasilnya seperti ini, asam benzoat ya. Nah, atau misalnya seperti ini ya, pesilena dioksidasinya dengan O2 ya, kemudian menggunakan kobalt. Nah, nanti si metilnya akan dioksidasi menjadi asam karboksilat ya, atau asam tereftalat nama produknya. Kemudian reaksi kedua adalah brominasi. Nah, brominasi ini adalah penggantian hidrogen benzilik ya. Jadi kita tahu kan benzil itu kan ini ya, segini nih benzil. Nah, ini benzil. Nah, jadi H benzilik itu yang ini, yang berdekatan langsung dengan si benzenanya ya, itu nanti bisa diganti oleh brom. Nah, ya, jadi seperti ini.
Nah, tapi yang harus diperhatikan untuk reaksinya, kita tidak bisa menggunakan reaksi bromo seperti biasa, seperti Br2 atau HBr, itu tidak bisa, tapi kita menggunakannya NBS, yaitu N-bromo suksinimida. Ya, kemudian menggunakan anhidrida dan pelarutnya CCl4 gitu ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Kenapa hanya H benzilik yang bisa bereaksi dengan brom tersebut? Nah, ini mekanismenya melewati radikal bebas ya. Jadi NBS ya, NBS tadi itu akan melepaskan radikal bromo ya. Kemudian nanti radikal bromonya akan menyerang radikal pada posisi benzilik seperti itu. Nah, mengapa hanya radikal benzilik yang terbentuk gitu ya? Karena radikal benzilik akan distabilkan oleh resonansi dari si benzena. Nah, lihat di sini ya, yang akan dibantu distabilkan oleh resonansi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah reduksi senyawa aromatik gitu. Jadi kalau ada rantai samping dari benzen ya yang bisa direduksi, misalnya alkena gitu ya, direduksi dengan H2 katalis palladium ya, itu nanti akan menjadi alkana seperti itu ya. Atau kalau misalnya kita menggunakan kondisi yang agak ekstrim juga ya, misalnya menggunakan H2 katalis juga, tapi juga pakai ketekanan lagi gitu ya. Nah, ini juga bisa nanti mereduksi si benzenanya ya. Jadi menghilangkan perangkapnya gitu menjadi tunggal semua, itu bisa juga ya. Nah, biasanya reduksi senyawa reduksi ini ya bisa kita gunakan untuk membuat atau melakukan alkilasi benzena dengan lebih besar rendemennya gitu. Pada video sebelumnya saya sudah bahas bahwa alkilasi benzena itu biasanya jarang kita gunakan ya. Jadi kalau kita mau membuat alkil benzena itu kita jarang menggunakan alkilasi Friedel-Crafts, jarang, karena dia mempunyai 4 kelemahan ya, 4 keterbatasan, sudah dibahas pada video sebelumnya ya. Nah, di sini contohnya, misalnya kalau kita menginginkan membuat propil benzena ya, saya mau membuat propil benzena di mana harus menggunakan berarti propil halida kan sebagai alkil halidanya gitu ya. Nah, ini tidak akan terjadi, atau kalaupun terbentuk produk ini minor gitu ya, sangat kecil rendemennya, karena justru yang akan terbentuk adalah ini isopropil benzena. Masih ingat ya alasannya? Karena terjadi penataan ulang yang membuat dia lebih memilih yang karbokationnya lebih stabil, yaitu karbokation sekunder gitu ya. Nah, jadi ada cara lain kalau kita ingin menghasilkan alkil benzena ini. Nah, caranya adalah lewat asilasi Friedel-Crafts dulu ya. Jadi kita gunakannya bukan alkil halida, melainkan asil halida. Sehingga nanti nempel ini di sini ya. Nah, ini nempel, kemudian setelah itu baru kita reduksi. Nah, ini namanya reduksi Clemmensen ya. Jadi karbonilnya kita reduksi dengan H2 katalis palladium sehingga menjadi metilena seperti itu ya. Jadi dari sinilah kita bisa mendapatkan propil benzena dengan rendemen yang cukup tinggi. Nah, ini bahkan bisa 100% seperti itu. Nah, namun konversi karbonil menjadi metilen tadi atau reduksi Clemmensen tadi hanya terbatas untuk alkil aryl keton. Maksudnya alkil aryl keton itu jadi ini alkil aryl keton gitu. Jadi artinya suatu karbonil yang diapit oleh alkil dan aryl gitu. Hanya untuk itu saja bisanya. Sedangkan kalau di alkil keton itu tidak bisa direduksi dengan cara ini. Artinya kalau misalnya aseton kan berarti keton diapit oleh 2 alkil. Nah, itu tidak bisa ya. Nah, kemudian reaksi katalitik ini juga tidak bisa kita lakukan kalau terdapat gugus nitro ya. Mengapa? Karena kita tahu kalau nitro direaksikan dengan H2 katalis palladium, nitronya pun akan ikut tereduksi ya menjadi NH2 seperti itu. Oke, sekian penjelasan video mengenai benzena. Semoga dapat difahami ya, dan semoga bermanfaat untuk yang menontonnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.